Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang peserta yang telah hadir di seminar kali ini. Hari ini hari Senin, tanggal 30 November 2020, seminar atensi yang ke-8 kali ini, temanya adalah kesiapan anak masuk sekolah dasar. Seminar kali ini dibawakan oleh narasumber Ibu Ciptanti Parsaulina, MPsi Psikolog. Beliau adalah psikolog anak dan remaja di Klinik Vidya Villa Bintaro Indah di Jombang, Tangerang Selatan. Ya, karena waktu sudah pas di pukul 4:05 tanpa panjang lebar lagi, saya perkenalkan dulu. Halo Ibu Lina. Ibu Ciptanti ini panggilan akrabnya Ibu Lina. Selamat sore, Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu. Iya, Bu Lina, terima kasih banyak sudah bersedia untuk membagi ilmu nih di sore kali ini ya. Mudah-mudahan peserta semua di sini dapat menikmati ya, dapat mengambil semua ilmu yang nanti dipaparkan oleh Ibu Lina. Ya, saya tanpa berpanjang lebar lagi, untuk waktu dan tempat langsung saya serahkan kepada Ibu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat hari ini dan bersemangat. Oke. Terima kasih Mbak Eva kesempatannya hari ini saya bisa bertemu Bapak Ibu sekalian untuk sedikit bercerita mengenai hal-hal yang penting dalam kesiapan anak memasuki usia sekolah dasar. Nah, nanti ada beberapa slide yang akan saya jelaskan. Silahkan kalau di tengah-tengah penjelasan ingin bertanya atau ingin meminta penjelasan, boleh langsung di chat atau raise hand kali ya Mbak Eva ya, supaya kita bisa diskusi lebih panjang. Tapi nanti di akhir sesi akan ada kesempatan untuk berdiskusi juga. Nah, di sini saya bukanlah orang yang paling tahu mengenai hal ini, tapi saya pernah mempelajari beberapa hal dan silakan kalau ada masukan akan sangat bermanfaat untuk saya dan teman-teman sekalian ke depannya. Oke, bisa saya mulai ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kesiapan anak masuk sekolah dasar. Nah, hal ini cukup menjadi perhatian untuk Bapak Ibu sekalian maupun para profesional, mengingat saat ini sudah memasuki akhir dari semester 1. Di mana berarti dalam 6 bulan ke depan, hitungannya secara bulan memang 6, itu anak-anak akan mulai masuk ke tahun ajaran baru. Nah, biasanya di tingkat sekolah dasar itu akan ada banyak hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk anak-anak. Karena seperti kita ketahui, di usianya yang masih terbilang muda, anak-anak punya tuntutan-tuntutan tertentu yang harus mereka selesaikan atau mereka penuhi di sekolah dasar. Yang pastinya beda dari tingkat taman kanak-kanak ataupun PAUD sebelumnya. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah pernah merasakan deg-degannya ketika anak-anak mulai masuk sekolah dasar. Sekolah di mana nih? Gitu. Terus tipe sekolah yang seperti apa? Tentunya harus disesuaikan dengan berbagai macam pertimbangan, jarak, terus budget juga ya, terus
bentuk sekolahnya, atau misalnya mungkin dulu saya sekolah di situ, jadi anak saya juga akan masuk sekolah di sekolah itu juga karena sudah tahu guru-gurunya seperti apa. Nah, di sini kita akan bahas pelan-pelan mengenai apa yang hari ini kita akan kupas. Nah, kita akan lihat pengertian kesiapan sekolah itu sebenarnya apa sih? Lalu juga nanti ada aspek-aspek apa yang dibutuhkan oleh anak saat dia masuk ke sekolah dasar. Nah, ini saya juga akan menjelaskan piramida belajar untuk tahu bahwa sebenarnya goal terakhir di tingkat sekolah, saat masuk sekolah dasar itu apa. Lalu apa sih yang di bagian akhir kita akan bicara mengenai tips-tips atau persiapan untuk masuk sekolah. Itu akan seperti apa. Oke. Nih, di sini saya coba menggambarkan dulu situasi yang dihadapi anak-anak saat di TK, Taman Kanak-Kanak. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di gambar sebelah kiri ini, anak-anak akan duduk secara berkelompok, lalu dengan guru kelas, lalu kelasnya cukup ramai dengan berbagai display yang ada. Terus mereka juga dibuat duduknya yang nyaman dengan warna-warna yang mencolok seperti ini. Dan di bagian bawah juga ada display yang menjelaskan mungkin tentang activity mereka, lalu tentang loker-loker yang dipakai di sekolah. Jadi taruh tasnya di sini, taruh sepatunya di sini, atau buku penghubungnya di sini gitu. Nah, nanti ada papan absen seperti ini. Nah, sedangkan di bagian kanan itu saya coba menggambarkan ruangan kelas yang biasanya dipakai di tingkat sekolah dasar. Kalau yang di atas ini bentuk pembelajarannya biasanya konvensional, kita bilangnya tipe konvensional. Jadi memang ada guru di depan dan murid-murid akan duduk menghadap ke guru. Seperti mungkin zaman saya sama Mbak Eva dulu sekolah SD. Itu kali nggak Mbak Eva ya? Kalau saya sih gitu, waktu SD saya gitu. Jadi duduk ke depan, gurunya di depan. Duduk menghadap depan. Nah, sedangkan yang bagian bawah, kita bisa lihat agak berbeda. Memang ini settingnya setting SD, tapi mereka dikelompokkan juga, seperti di gambar yang sebelah kiri. Tapi mungkin dengan berbagai display yang jauh lebih sesuai untuk anak-anak di usia SD. Jadi duduknya berkelompok, nanti mungkin bisa ditukar, besok kamu dengan siapa, tapi mereka guru itu tidak ada di depan, tapi guru mungkin akan berkeliling. Ini bentuk-bentuk kelas yang mungkin akan ditemui. Nah, selanjutnya saya mau menjelaskan tentang kajian teoritiknya. Apa sih kesiapan masuk sekolah itu? Adalah suatu yang akan menggambarkan persyaratan yang dibutuhkan anak agar bisa membuat transisi yang sukses dari prasekolah menuju sekolah formal. Nah, ini dijelaskan oleh beberapa ahli, dan berikutnya adalah kemampuan anak untuk memenuhi tuntutan tugas sekolah. Dan terakhir, kesiapan sekolah juga merupakan suatu kompetensi anak pada saat masuk sekolah yang penting untuk kesuksesan di kemudian hari. Saya menggarisbawahi di sini mengenai kesuksesan di kemudian hari. Berarti memang ada target yang akan dicapai dengan harapan anak ini punya baseline yang sudah mantap. Jadi ketika dia punya kesiapan untuk masuk sekolah di taraf X, maka kesuksesan di kemudian hari itu diharapkan dengan mudah bisa dia capai. Tentunya memang ini bukan proses yang instan, tapi butuh kerjasama juga antara Bapak Ibu, orang tua, guru, dan juga anaknya sendiri. Oke, nah ada juga yang menjelaskan bahwa
Kesiapan masuk sekolah itu adalah proses transisi dari kegiatan bermain menjadi suatu kegiatan yang lebih terstruktur. Jadi yang waktu di TK memang lebih banyak kegiatan belajarnya tuh lebih cenderung dengan main-main gitu ya. Tapi sebenarnya ada tujuannya dari main itu. Entah dia belajar problem solving, entah dia belajar berbagi dengan teman di kelas, atau dia belajar menunggu giliran, belajar apalagi bertanya kenapa begini sih gitu, atau misalnya bu guru atau miss kenapa kok aku harus cuci tangan dulu misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya kegiatan bermain di taman kanak-kanak itu punya tujuan-tujuan yang dibungkus, dikemas sehingga anak belajar suatu hal lain untuk mereka. Nah, perubahan dari taman kanak-kanak menuju ke sekolah dasar itu sebenarnya suatu proses adaptasi. Adaptasinya banyak. Bisa dari temannya. Misalnya dia masuk ke SD yang beda. Jadi bisa dia ketemu teman baru, ketemu guru baru, dan juga mungkin lingkungan fisik sekolah yang baru. Nanti adik sekolahnya di sekolah ini, gedungnya ini, di jalan ini. Terus biasanya anak akan mulai lihat, nggak mau mah, nggak suka, misalnya pasti banyak pertimbangan seperti itu. Nah, tapi intinya adalah anak diajak untuk berpindah dari situasi yang memang dia sudah pahami, dia sudah nyaman, dia pindah ke bentuk kegiatan ke tempat baru yang mungkin ya pasti butuh adaptasi. Seperti mungkin kita juga ketika kita pindah bekerja, kita pindah tempat tinggal, pasti butuh adaptasi. Dan itu adalah hal yang wajar. Jadi kasih waktu untuk anaknya. Lalu adaptasi lain juga yang akan terjadi adalah dengan waktu belajar yang mungkin berbeda. Karena di tingkat sekolah dasar umumnya belajarnya mungkin waktunya lebih lama daripada waktu di taman kanak-kanak. Kalau di taman kanak-kanak istirahat terus pulang, kalau di SD dia harus masuk lagi, belajar lagi. Seperti itu. Saya selesaikan dulu slide ini ya, nanti kalau ada yang mau tanya, kita diskusi sebentar. Oke, nah beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli ini, saya juga temukan di beberapa jurnal pendidikan usia dini dari berbagai fakultas. Jadi ternyata memang cukup menjadi topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Metode mereka berbagai macam, tapi intinya akan menunjukkan bahwa hal-hal yang penting dalam menuju ke kesiapan masuk sekolah dasar itu ada di aspek mana saja. Oke. Oh, oke. Maaf, kepencet. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini saya coba memasukkan peraturan pemerintah yang ada, yang berlaku, dan kebijaksanaan sekolah yang pastinya setiap sekolah punya kebijaksanaan yang berbeda. Kenapa? Karena beberapa hal yang saya temui biasanya saat menjelang masuk tahun ajaran baru adalah orang tua ingin memasukkan anaknya secepat mungkin ke sekolah dasar. Jadi padahal pemerintah pun sudah membuat batasan bahwa persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SD itu biasanya berusia 7 tahun atau paling rendah 6 tahun di tanggal 1 Juli pada tahun berjalan. Dan sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 tahun. Nah, ini ada pasalnya. Namun, ini kan kayak aturan secara umum. Dan saya rasa pastinya pun sekolah juga harus mempertimbangkan banyak hal saat mereka menerima siswa yang mendaftar. Tentunya kebijaksanaannya itu tergantung dengan kondisi yang dimiliki oleh sekolah
seperti sumber dayanya, seperti ketersediaan kuotanya untuk kelas yang berjalan, dan mungkin dengan persyaratan-persyaratan lain. Nah, beberapa sekolah memang mempersyaratkan anak bisa baca tulis sederhana ya, yang mungkin jadinya memacu orang tua di usia-usia anak yang masih dini, menurut saya sudah dimasukin les baca tulis. Nah, nanti kita akan bahas itu, tapi ini cukup kayak apa ya? Saya bilangnya mandatory, jadi kayaknya harus bisa baca tulis untuk masuk sekolah dasar gitu. Oke, nah, di sini tadi saya jelaskan sekolah biasanya yang saya tahu itu melakukan screening atau assessment awal itu dengan adanya tes akademik, observasi, tes kesiapan sekolah, maupun pembuatan profil dari siswa yang bersangkutan. Nah, tentunya masing-masing kegiatan ini punya tujuan yang ingin mereka ambil nantinya, dan penting untuk diketahui oleh orang tua. Kenapa? Maksudnya tes ini untuk apa, misalnya gitu. Dan itu bisa menjadi bahan diskusi dengan pihak sekolah sebenarnya. Oke. Untuk hasil kesiapan dan profil siswa itu sebenarnya ada manfaatnya bagi guru dan orang tua. Nah, kalau untuk guru atau sekolah, itu sebenarnya untuk mendapatkan gambaran mengenai kemampuan anak dan hal-hal yang harus dikembangkan pada anak. Jadi, A ini adalah anak yang seperti ini. Ada jabarannya apa. Jadi dia tahu bahwa ketika A masuk di sekolah, dia akan butuh misalnya pengayaan dalam hal apa. Dan juga berarti cara belajarnya mungkin lebih cenderung seperti apa. Gitu. Jadi hasil kesiapan dan profil siswa ini sangat penting dan akan sangat baik jika sekolah bisa memanfaatkan hal ini untuk pengembangan diri anak ke depannya. Lalu untuk orang tua sendiri tentunya pastinya untuk paham bahwa kondisi anak ini seperti apa, kondisi anakku ini seperti apa gitu. Karena kita lihat anak, tapi dia dipotret oleh orang lain, diobservasi oleh orang lain di luar kita. Biasanya kadang-kadang kalau kita melihat anak kita, oh dia udah bisa berhitung. Berhitungnya yang kayak gimana, Bu? Misalnya gitu kan. Jangan mungkin kalau orang lain yang lebih objektif bisa lihat, oh pemahamannya dia masih misalnya 1 sampai 5, tapi dia bisa menghitung tanpa bantuan benda konkret, misalnya untuk 1 sampai 3 bisa seperti itu. Jadi lebih untuk tahu lebih tentang anak lebih dalam lagi gitu. Dan pastinya kita juga akan melihat kekuatan anak ini apa, dan hal-hal yang penting sekali untuk dikembangkan itu seperti apa. Nah, mengingat dia baru usianya, ya mungkin saat dilakukan assessment itu masih 5,5 ataupun menjelang 6 tahun. Nah, memang banyak hal yang jadi catatan. Nah, catatan itu penting sekali untuk kita orang tua melakukan evaluasi mengenai pengasuhan selama ini. Misalnya ternyata kalau saya memberikan arahan seperti ini, anak saya tuh ternyata belum bisa menerima dengan ajak atau mengikuti dengan konsisten. Berarti apa yang harus saya lakukan? Jadi semacam pendapat lain lah mengenai bagaimana caranya mengembangkan anak ini jadi menjadi seorang yang lebih matang lagi gitu. Juga evaluasi belajar. Ternyata anak ibu nih nggak bisa, Bu, belajar dengan hanya mendengarkan gitu. Adik ini harus belajar dengan sambil mencoba. Oh, ayo deh kita ambil kertasnya segini, kita buat bentuk seperti ini. Jadi harus ada aktivitas hands-on activity yang kita kerjakan saat dia belajar. Nah, jadi sebenarnya masukan-masukan ini akan sangat berarti banget untuk sekolah maupun orang tua. Seperti itu. Nah,
Di sini saya menggambarkan beberapa aspek-aspek perkembangan yang perlu dikuasai oleh anak di usia masuk sekolah dasar. Kita bicara usia 5,5 sampai 6-7 tahun gitu ya. Di sini ada aspek kognitif, di mana anak diharapkan, kalau kognitif nih gambarnya yang ini, kita lihat bahwa dia punya apa ya? Punya rasa ingin tahu. Oh, lagi ada percobaan. Ini jadi apa ya? Kenapa kok pakai cairan itu? Terus kenapa kok kita harus pakai goggles gitu ya, harus pakai gini? Pasti itu anak-anak kalau secara kognitif dia perlu punya rasa ingin tahu yang besar. Nah, lalu dia juga harus punya aspek bahasa. Bagaimana misalnya dia berdiskusi, mengutarakan pendapat, bertanya, ataupun menjelaskan apa yang ada dalam pikirannya dia. Nah, yang nggak kalah penting ini motorik kasar dan halus. Yang sini saya gambarkan motorik kasar ya, bahwa anak cukup punya keseimbangan yang baik diantaranya, dan motorik halusnya misalnya cara pegang alat tulis yang cukup mantap. Lalu aspek sosial dan emosi, kalau misalnya sosial, dia bisa berinteraksi dengan teman-teman seusianya, dan aspek emosi mungkin menunda keinginan yang belum tercapai, atau bagaimana dia mengendalikan diri ketika ada hal yang membuat dia merasa tidak nyaman, seperti ini. Jadi ini yang cukup sering dibahas oleh profesional ataupun pihak sekolah dalam melihat kemampuan anak saat mulai masuk ke tingkat sekolah dasar. Nah, berikutnya di sini aspek kognitif, tadi saya jelaskan bahwa anak bisa memahami persamaan dan perbedaan bentuk, ukuran, dan dia sudah paham warna. Ini cukup penting karena persamaan dan perbedaan bentuk akan membantu dia untuk paham, oh ini nanti belajar tentang huruf. Oh ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Oh ini huruf B. Huruf B itu ada yang buletannya ke kanan. Kalau huruf D buletannya ke kiri. Itu penting banget buat anak tahu seperti itu. Lalu dia mengerti proses sebab akibat sederhana ataupun pola. Jadi prosesnya kalau jika A, maka nanti jadinya seperti ini. Kalau aku airnya tumpah di lantai, nanti aku bisa kepleset misalnya, atau bisa orang lain jatuh. Proses sederhana seperti itu penting banget buat di usia mereka. Dan yang lebih kompleks lagi. Lalu yang nggak kalah penting adalah konsep dasar berhitung. Bukan berhitung ya Bapak Ibu, bukan tahu berhitung, tapi konsep dasarnya. Bahwa ini urutannya seperti ini, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Itu jauh lebih penting daripada 1 tambah 1, 2, 2 tambah 3, 5. Itu yang diharapkan anak tahu urutan, posisi, besar kecil, jumlah, dan juga konsep waktu. Pagi, siang, malam. Habis pagi apa? Siang misalnya. Habis siang, sebelum siang, oh tadi siang saya makan mie bakso misalnya. Kapan? Tadi siang. Oh sama siapa? Tapi ternyata makan mie baksonya tuh udah berapa hari yang lalu gitu. Berarti bukan tadi siang. Berarti dia belum paham tentang konsep waktu. Nah, selanjutnya pemahaman body image yang tepat. Maksudnya kita punya anggota tubuh dan itu harus dipahami oleh anak. Jadi dia tahu bahumu yang mana. Coba pegang bahumu pakai tangan kanan. Pegang bahu kanan pakai tangan kanan. Dia tahu bahwa dia harus pegang ini. Kan banyak yang bingung. Kalau kepala, pundak, lutut, kaki itu kayaknya sudah cukup paham ya. Tapi ketika pegang siku kanan, kadang-kadang nggak tahu juga siku yang mana. Lutut, perut, dada, leher, telinga kiri pakai tangan kanan, pegang telinga kiri pakai tangan kanan, dia tahu yang mana. Itu body image, anak-anak pemahaman tentang body image-nya harus sudah mantap untuk masuk ke tingkat sekolah dasar. Yang berikutnya aspek bahasa. Nah, seperti tadi saya bilang,
dia harus mampu berkomunikasi dengan orang di sekitarnya. Lalu anak juga paham instruksi yang diberikan. Jadi ketika dia mendengarkan instruksi, dia paham, dia bisa memahami dan dia bisa merespon. Kalau reseptif itu dia memahami. Misalnya seperti Bapak Ibu sekarang memiliki pemahaman reseptif atas apa yang saya kemukakan. Nah, nanti kita lihat pemahaman ekspresifnya bagaimana. Bagaimana mengekspresikan apa yang Bapak Ibu punya kepada lawan bicara. Jadi reseptif dan ekspresif. Oke. Lalu anak juga bisa bertanya dan mengemukakan ide atau perasaannya kepada orang lain. Kayak aku mau ketemu mama misalnya, atau aku mau ambil tas di luar. Dia sudah bisa mengemukakan seperti itu. Atau bahkan lebih jelas lagi, aku nggak mau sekolah misalnya gitu. Karena aku mau pulang, aku nggak suka sekolah misalnya. Dia bisa bilang gitu. Aku mau sama mama aja di rumah. Lalu dia bisa juga menceritakan kembali suatu cerita sederhana secara sistematis. Jadi kayak dongeng, kita mendongeng, atau kita bercerita tentang sesuatu, lalu kita minta anak untuk mengulanginya dengan bahasa kamu deh, ceritain dong yang tadi ibu atau bapak guru cerita. Seperti apa? Kalau dia nggak paham urutan, pertama tadi ngapain dulu ya si tokoh ini misalnya. Cerita misalnya Kancil curi ketimun misalnya gitu. Kancil, dia kan harus punya bayangan Kancil tuh kayak apa gitu. Jadi ketika dia harus menceritakan kembali, dia bisa sebenarnya cerita, oh ada binatang ini karena dia pengen ambil buah, makanan, jadi dia ambil di kebun seperti ini. Jadi urutannya tuh dia juga harus paham. Nah, dalam menceritakan sesuatu secara runut dan meskipun secara sederhana, pastinya anak juga harus punya kosakata yang beragam. Nah, kosakata beragam ini penting sekali untuk anak kuasai dengan ciri khas mereka, nggak apa-apa. Tapi orang tua akan penting sekali untuk bisa mengasah kosakata dengan banyak berdiskusi. Jadi misalnya ceritain dong Dek, kalau misalnya lompat tuh apa sih misalnya gitu. Atau yang gampang buku tuh apa sih gitu. Anak bisa jelasin. Itu yang buat tulis misalnya dia bilang. Oh, kayak gimana bentuknya gitu. Jadi dia bisa jelasin. Oh, buku tuh yang ada kertasnya buat tulis-tulis. Nanti dikasih sampul misalnya gitu. Jadi bisa jelasin seperti itu. Dan kesempatan kita juga untuk memperbaiki ketika memperbaiki kata-kata yang mungkin buat anak masih kurang tepat seperti itu. Oke, ini dari bahasa ya yang termasuk salah satu tools yang penting untuk masuk di tingkat sekolah dasar. Nah, di sini selanjutnya kemampuan motorik kasar dan halus. Nah, motorik kasar sama halus ini kan berkembangnya kayak berkelanjutan. Jadi diawali dengan penguasaan motorik kasar dulu, ketika dia sudah matang, sudah kuat, maka motorik halus ini akan cukup mudah untuk bisa dikuasai selanjutnya. Jadi kalau anak motorik halusnya kurang bagus, kita mesti lihat juga dari motorik kasarnya. Seperti apa motorik kasarnya anak ini. Jadi memang ini suatu perkembangan yang simultan. Ketika kasarnya sudah dia kuasai, maka secara pelan dan memang sesuai perkembangannya motorik halusnya juga akan lebih mudah dia pahami secara pelan-pelan, tapi memang harus tetap ada latihan selanjutnya. Jadi tetap harus ada penguatan untuk motorik halus. Nah, seperti kita ketahui, anak usia 5-6 tahun itu untuk gerak sangat aktif. Bisa dibilang cukup aktif ya. Lompat, lari, mungkin nggak bisa duduk, tenang. Gerak sana, gerak sini, gerak sana, gerak sini. Nah, yang perlu kita lihat adalah anak ini bisa bergerak dengan bertujuan.
dia mau ngapain ya bergerak itu, tapi ketika gerakannya tidak bertujuan, ini yang perlu kita cermati. Kita perlu bikin catatan. Kadang-kadang sering bergerak tanpa tujuan. Karena ini perlu kita kurangi munculnya gerakan tidak bertujuan ini yang akan mengganggu kemampuan-kemampuan lainnya. Itu. Nah, anak juga harus punya koordinasi gerakan seperti lompat, lempar, jalan di titian ataupun jalan di lantai itu kan ada knot-nya. Nah, jalan lurus di knot-nya itu apakah dia punya koordinasi gerakan yang baik serta postur tubuh yang akan berpengaruh pada keseimbangan badannya nanti. Keseimbangan badan sangat dibutuhkan untuk kemampuan dalam memusatkan perhatian dengan tugas-tugas yang lebih kompleks nantinya. Yang tidak kalah penting adalah antara lain duduk tenang di tempatnya. Anak perlu bisa duduk tenang di kursi tanpa gerak-gerakin kaki. Mungkin Bapak Ibu suka lihat ada anak duduk terus kakinya gerak-gerak, goyang-goyang, nanti tangannya gerak-gerak gitu. Nah, itu perlu juga jadi catatan kita, kenapa sih dia melakukan itu? Karena itu akan mengganggu kemampuan dia untuk mendengarkan atau memusatkan perhatiannya pada kegiatan yang lagi berlangsung. Nah, seperti saya jelaskan, sini ada konsentrasi yang memadai, karena itu kayak runutan gitu loh. Ketika dia duduk tenang, dia akan bisa berkonsentrasi lebih baik. Oke, itu motorik kasar. Dan sedangkan motorik halusnya, di sini adalah cara penguasaan alat tulis. Itu juga perlu kita lihat. Beberapa hal yang saya dapatkan adalah anak masih menulis dengan posisi bukan tripod. Jadi ada yang namanya tripod tuh kalau pegangnya 3 jari seperti ini. Tapi ada juga yang 4 atau yang dicengkram, saya bilangnya dicengkram kuat seperti ini. Nah, itu kan akan menghasilkan tekanan terhadap kertas ataupun bentuk tulisan yang berbeda. Tulisannya bagus, Bu, cuman ditekan gini. Nah, kebayang kalau harus nulisnya banyak. Anak kelas 1 sih belum nulis terlalu banyak ya, tapi ke depannya ketika dia nulis gini, otomatis pasti sininya capek. Ketika sini capek, di sini juga nggak enak. Dan di bahunya juga nggak enak. Jadi lihat tangannya gini. Badannya kalau nulis sampai miring. Saya pernah lihat ada anak nulis sampai miring. Nggak ini banget. Terus udah gitu, jadinya dia akan capek untuk bisa nulis yang jumlahnya cukup banyak. Lalu anak juga harus bisa membuat coretan-coretan yang lebih bermakna. Ini bulat, nih bulat, nih bulat, ini apa? Bulat. Nah, jadi adik mau gambar apa gitu? Gambar orang. Mana orangnya? Oh, orang tuh ada kepalanya, ada ininya. Dia bisa jelasin mungkin sederhana banget gambarnya, tapi yang jelas ada maknanya. Dan juga dia punya visual motorik yang lebih kompleks. Misalnya bisa gunting, atau misalnya dia bisa melakukan tugas menarik garis cukup panjang, atau membuat bentuk-bentuk yang lebih kompleks daripada lingkaran atau segitiga. Seperti itu. Saya lanjut dulu ya. Nanti kita buka sesi tanya jawab selanjutnya. Oke. Nah, sebentar. Maaf Kak. Kok lagi ini? Nah, perkembangan sosial, aspek sosial ini seperti tadi, bahwa kita mampu berinteraksi dengan anak akan mampu berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, dengan teman, misalnya kayak pinjem dong, misalnya gitu ya. Boleh minta punya kamu enggak, misalnya gitu. Jadi dia bisa menjalin relasi dengan orang lain atau dengan temannya atau dengan gurunya. Bu, aku mau ambil tasku, misalnya. Bu, aku mau ambil bekalku di dalam tas. Jadi dia bisa menjalin relasi juga dengan guru ataupun dengan teman-temannya. Nah, untuk emosi berupa sebenarnya lebih ke pengendalian diri anak untuk di situasi yang dia temui. Nah, dia juga harus bisa menunda keinginannya
misalnya saat itu pengen ke kamar mandi, atau misalnya saat itu juga dia pengen minum, padahal minumnya ada di tas atau ada di tempat air minum ya. Dia harus bisa tunggu, oh nanti waktunya minum, seperti itu. Nggak bisa mau minum, itu berarti dia harus belajar, ini saatnya lagi kegiatan kelas, nanti ada saatnya minum, berarti boleh minum, seperti itu. Satu lagi yang tidak kalah penting adalah kemandirian. Kemandirian yang sebenarnya cukup luas banget maknanya, tapi paling tidak bahwa anak itu tahu bahwa sekarang dia ada di sekolah tanpa pendampingan dari orang-orang yang dekat dengan dia, atau pengasuh, orang tua, ataupun pokoknya orang yang dia kenal. Dan sekarang saya ada di kelas bersama guru atau dengan teman-teman. Seperti itu. Oh, ada maaf, ini coretan-coretannya. Gak apa-apa, masih bisa kebaca. Masih bisa kebaca. Oke. Nah, ini menurut saya suatu hal yang cukup penting, piramida belajar. Di sini saya banyak mendapat masukan bahwa di bagian atas itu ada academic learning yang akan dipenuhi oleh anak, yang seharusnya dipenuhi oleh anak di usia 6-7 tahun. Nah, kita mulai dari bawah. Ini adalah central nervous system. Nah, ini yang berkembang di awal-awal di dalam saat kita masih ada di kandungan maupun sudah lahir, ini berkembang lebih awal. Nah, lalu dilanjutkan dengan sensory system kita, ada taktil yaitu indera peraba, vestibular itu keseimbangan, proprioception ini untuk otot ya. Lalu olfaktori ini penciuman, visual itu visual, penglihatan, auditory itu suara. Gustatori itu pengecap ya, mengecap. Nah, ini harus berkembang di awal. Berkembang dan matang. Karena apa? Karena dia akan menyusun anak ini punya postural security, postur tubuh, awareness of two sides of body, kiri kanan, motor planning ini perencanaan. Apa yang aku lakukan? Kalau mau turun dari tempat tidur, itu turunnya pakai tangan, apa pakai kaki, itu bagian dari motor planning. Harus ngapain? Kalau kita main spider web, kalau tangannya udah spider web, jaring yang kayak laba-laba itu ya, yang ada di outbound, kalau tangannya udah ke kanan, terus yang bergerak kaki kanan atau kaki kiri, itu bagian dari motor planning. Nah ini yang tadi body scheme, terus body image juga, lalu reflex maturity ini bahasan yang tidak kalah pentingnya, di mana refleks anak, refleks bayi itu harus berkembang di usia sekian dan selesai. Karena kalau tidak, dia akan terus mengikuti bahwa ada refleks yang belum matang sampai kita, bahkan di usia seperti kita ini, ada juga refleks yang kadang-kadang masih mengikuti, jadi belum matang. Nah, lalu satu lagi ada ability to screen input, jadi dia bisa masukin apa yang dia pahami. Lalu perkembangan selanjutnya adalah eye-hand coordination. Mohon maaf Bapak Ibu, ini banyak coretan. Lalu ocular motor control, ini okular penglihatan. Postural adjustment, sama juga gimana bentuk badan. Lalu kemampuan-kemampuan yang di atasnya hingga saatnya nanti dia masuk sekolah dan memahami academic learning. Jadi di atas ini akan ada baca tulis hitung tuh di bagian atas sini. Jadi kita bisa bayangkan bahwa ketika area bawah ini, area bawah piramidanya ini bolong atau misalnya nggak kuat, itu akan sangat berpengaruh ke bagian atas di sini, di mana baca tulis hitung yang akan dimulai pada saat dia masuk sekolah dasar. Nah, ini yang menurut saya cukup jadi cukup jadi hal yang sangat penting untuk kita perhatikan supaya
kegiatan belajar anak bisa berlangsung dengan lancar, lebih lancar. Kalau kesulitan sih pasti ada, tapi lebih lancar ketika anak memang sudah siap dan matang untuk masuk sekolah dasar. Jadi ini bagian yang bisa jadi pemahaman kenapa saat ini cukup banyak anak-anak yang punya masalah sensori integrasi. Sensori integrasi ya di area ini yang dia belum matang. Nanti ke atasnya ya ada renggang-renggangnya yang harus kita rapihkan lagi supaya nggak ada kesulitan di tingkat SD, di mana ini baru mulai nih di kelas 1. Academic learning. Seperti itu. Ada pertanyaannya? Maaf ya. Oke, materinya masih ada, Bu Lina. Oke. Masih ada materinya? Oke, silakan. Ya, ini sebenarnya yang terakhir sih. Di sini saya mungkin ingin kayak ada tips untuk orang tua untuk anak-anak yang akan masuk ke sekolah dasar ini untuk menemukan sekolah yang cocok. Jadi sekolah yang baik itu banyak, sekolah bagus tuh banyak. Hampir semua sekolah tuh bagus sebenarnya karena mereka punya kurikulum, mereka punya visi misi, dan mereka punya sumber daya yang juga pastinya memadai. Nah, namun menemukan sekolah yang cocok itu memang menjadi PR buat orang tua karena kita harus tahu dulu bahwa anak ini punya kemampuan atau karakteristik yang seperti apa supaya dia bisa mengikuti kegiatan yang memang cocok dengan dirinya ataupun cukup sesuai lah. Nah, tapi kalau memang untuk sekolah negeri itu mungkin kan mereka sudah punya kurikulum yang sudah digariskan oleh pemerintah ya, lebih saklek lah istilahnya gitu. Nah, berarti yang bisa kita lakukan mungkin dari sisi anaknya, menyiapkan anaknya punya persiapan yang matang sehingga bisa mengikuti kegiatan waktu proses belajar yang diterapkan oleh sekolah-sekolah dengan aturan yang lebih ketat lah gitu ya. Lalu nggak kalah pentingnya adalah kemandirian anak. Jadi sebenarnya untuk masuk sekolah dasar, anak tuh juga bukan semata bisa baca tulis hitung, tapi kemandiriannya juga menjadi hal yang cukup penting buat anak-anak, buat anak-anak itu supaya setiap proses yang berjalan di sekolah itu juga bisa mereka ikuti tanpa hambatan yang cukup berat. Nah, beberapa hal yang saya dapatkan di lapangan memang kadang-kadang berbanding terbalik gitu, bahwa orang tua tidak terlalu paham mengenai anaknya dan menyerahkan sepenuhnya pada sekolah. Nah, memang di sini berarti para pengajar ini punya harus punya kemampuan untuk bisa melakukan relasi yang lebih fleksibel lah dengan orang tua. Karena itu di bagian kanan saya menjelaskan bahwa suatu hubungan yang dibutuhkan itu adalah yang timbal balik dan akan bentuknya segitiga. Jadi antara siswa dengan orang tua ada timbal baliknya, orang tua dengan sekolah juga ada hubungan yang baik. Demikian juga dengan guru dengan siswa. Karena kegiatan ini bukan hanya untuk siswa dan guru saja gitu, kegiatan belajarnya ini, tapi orang tua juga perlu terlibat karena dia perlu tahu juga apa sih pengayaan yang harus dia lakukan di rumah, enrichment yang penting untuk anak-anak sehingga dia bisa anak bisa menjalankan proses belajarnya dengan cukup mudah. Karena harapannya kita tadi seperti yang dijelaskan oleh salah satu ahli adalah ketika dia bisa memperoleh kesuksesan yang baik di tingkat-tingkat selanjutnya. Mungkin ini yang ingin saya jelaskan. Ini adalah akhir slide. Terima kasih. Kita bisa berdiskusi. Kalau ada yang bisa saya jawab, saya akan usahakan untuk menjawabnya ataupun mencari penjelasannya dengan literatur lainnya.
Silahkan saya kembalikan ke Mbak Eva. Iya, aduh terima kasih banyak Bu Lina. Ini lengkap banget nih penjelasannya. Jadi Kebanyakan nggak nih? enggak juga. Jadi itu bagus. Jadi ternyata tidak semudah yang dipikirkan ya, Bu Lina ya. Banyak aspek yang harus dipertimbangkan sebetulnya ya. Antara lain ya, Mbak. Karena saya banyak juga tuh terima orang tua di klinik itu memasukkan anak masuk SD dengan usia yang kurang. Dasarnya Ya. apa? Dasarnya karena anak saya mau. Karena tetangga saya yang umurnya saya sudah mau masuk SD. Karena teman sebangkunya masuk SD. Itu tadi saya lihat nggak ada tuh tulisannya di kategorinya Bu Lina. Oke, Bu Lina, ini pertanyaannya sudah banyak nih di kolom chat. Bu Lina boleh stop sharing dulu? Oke. Siap. Oke, nah kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Sambil menunggu Ibu, Bapak, kalau ada yang mau bertanya langsung silahkan. Sambil menunggu yang mau open mic, saya bacakan dari kolom chat dulu ya, Bu Lina ya. Oke, Enggak. ini ada dari nggak ada namanya nih, dari Galaxy J6. Iya, Saya mau bertanya, bagaimana tahapan kita mengajarkan anak calistung agar siap masuk SD, katanya Bu Lina. Bagaimana nih tahapan mengajarkan anaknya yang mau masuk SD supaya siap, katanya. Oke, silahkan. Atau kalau mau open mic karena nggak ada namanya, jadi saya panggilnya Galaxy J6, jadi promosi nih. Silahkan Bu Lina. Ya, saya coba jawab ya. Nanti untuk Bapak Ibu yang bertanya, silahkan kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan. Oke, tahapan mengajar calistung Bapak Ibu, seperti tadi saya jelaskan, anak ini pertama memang harus paham konsepnya dulu. Konsep dasar berhitung itu sebenarnya nggak terlalu sulit sih, dan bisa kita lakukan sehari-hari di rumah. Misalnya, jari tanganmu ada berapa yang sebelah kiri ya? Kayak gitu. Nanti kan dia bingung. Jari tangan sebelah kiri. Kalau belum tahu kiri kanan ya susah juga ya. Kebetulan sama. Kebetulan sama kan. Cuma nanti dia bingung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia sudah tahu bahwa jari tangannya ada 5. Lalu misalnya telingamu ada berapa ya? Telinga. Kalau dia nggak paham body image-nya susah juga. Telinga yang mana sih misalnya gitu. Kalau telinga mungkin cukup mudah, tapi oh ini ada berapa? Apa aja misalnya kiri, kanan. Seperti itu. Jadi sebenarnya pemahaman untuk konsep dasar berhitungnya dulu yang dibuat mantap. Ketika dia masih ketukar kiri kanan, atas bawah, depan belakang, itu dulu Bapak Ibu yang kita mantepin. Jadi kita mungkin kalau dulu seingat saya belajarnya sih nggak seperti itu ya. Tahu-tahu kita diajarin 1 tambah 1 2 kan, 2 tambah 4 6, diajarinnya seperti itu. Tapi ternyata konsep bawahnya lagi, jadi itu udah di pertengahan tuh seperti itu. Nah di bawahnya lagi ini adalah itu kiri kanan atas bawah depan belakang, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 urutan itu lebih penting dulu. Nah ketika dia sudah paham urutan, posisi, besar kecil seperti itu, boleh diajarkan misalnya dengan misalnya kita punya piring makan, ini piring ayah, ini piring ibu, ini piring kakak. Nah berarti ada berapa piringnya ya? Lakukan dulu keseharian yang memang ada di rumah, karena itu sangat melekat ke diri anak, termasuk misalnya kayak dengan anggota tubuh kanan kiri, tangan ada 2, kaki ada 2, oh berarti tangan dan kaki misalnya di jumlah ada berapa, nanti dia hitung 1, 2, 3, 4 seperti itu bisa diajarkan mulai pemahaman itu sebenarnya untuk usia TK juga udah bisa. Tapi di usia menjelang SD dia udah harus paham, udah harus seperti tadi saya bilang, pegang pundak pakai tangan kiri, pundak kanan pakai tangan kiri. Dia harus udah tahu, bukan mana ya, ada leg. Kalau kita bilangnya kalau sekarang ada leg itu berarti kita harus itu yang kita kejar dulu. Jadi manfaatkan waktu sambil kegiatan, sambil mandi, sambil makan, sambil siap-siap untuk pemahaman konsep dasar berhitung. Mungkin itu Bapak Ibu yang bertanya, apakah Jadi, sudah cukup objek ya. menjawab? Jadi mungkin akan lebih mudah kalau pakai objek ya, Bu Lina ya.
Iya, di usia mereka memang masih konkret kan, seperti itu. Kemudian kalau untuk bacanya, tadi kan calistung tuh mengenalkan calistung. Kalau untuk baca mungkin tadi yang kata Bu Lina tadi ya harus mengenal dulu bentuk gitu kan. Iya, Nggak mungkin mengenal huruf A kalau segitiga aja nggak ngerti gitu ya. Iya, betul Mbak Eva. Jadi kalau misalnya dia memahami perbedaan bentuk dulu, ini lingkaran, ini segitiga, ini persegi 4, misalnya segi 4. Terus oval sama lingkaran tuker itu juga perlu dimantepin dulu supaya dia juga nggak bingung huruf B, huruf D, huruf P, huruf Q gitu kan, itu yang sering ketukar-tukar. Terus huruf L itu huruf L besar kakinya belok ke kanan apa ke kiri ya, karena kan anak ada yang bikin ke kiri jadi kayak J gitu ya. Atau misalnya huruf T tongkatnya itu ke kiri apa ke kanan gitu. Jadi kalau dia nggak tahu kiri kanan itu juga jadi masalah nantinya gitu. Memang stepnya perlu proses, tapi kedepannya supaya dia lebih mudah anak ini pemahamannya. Jadi betul-betul dasar dulu ya. Jangan langsung, ayo dasar huruf A, huruf B. Kasihan juga anak nggak paham ya. Iya. Oke, waduh, terima kasih. Apa itu? Oke, terima kasih Bu Lina. Semoga menjawab ya. Ini ada juga pertanyaan dari Nur Hasanah. Nur Hasanah, bagaimana caranya agar kita seorang guru, beliau guru nih Bu, bisa merubah sikap dan akhlak yang tadinya tidak baik menjadi baik karena sudah lama ini kita daring, otomatis anak masuk sekolah dan beradaptasi lagi. Wah, ini di luar tema sebetulnya ya. Iya. Tapi Bu Lina mau coba jawab atau bagaimana? Saya coba jelaskan sedikit ya Bu Nur Hasanah. Terima kasih pertanyaannya. Untuk anak-anak ini kan, mohon maaf, ini usianya usia berapa ya? Kalau misalnya saya anggap aja TK dan SD ya. Kalau untuk akhlak itu kan sebenarnya memang selain kita ajarkan adalah dengan menjadi model untuk anak, akan lebih mudah. Jadi anak itu kalau menurut aplikasinya adalah mereka akan lebih mudah meniru daripada diberi informasi. Adek harus gini, kakak begini kan nih. Tapi kalau dia lihat orang tuanya tidak melakukan itu, kayaknya dia nggak akan melakukan itu gitu loh. Dia akan lebih mudah mengcopy menduplikasi apa yang kita lakukan gitu. Kalau kita buang sampah sembarangan, habis makan kita taruh di mana, ya dia begitu juga. Dia lihat orang tuanya melakukan seperti itu. Nah, mungkin untuk guru, saya rasa saya kurang paham dengan pola kegiatan yang dilakukan Bu Nur Hasanah dengan kelasnya itu seperti apa. Tapi memang pada saat pembelajaran daring ini kita memang perlu sedikit waktu mungkin untuk mengingatkan bahwa, atau mungkin memperlihatkan bahwa Bu Guru kalau mau minum misalnya ambil pakai tangan kanan, ambil gelasnya, lalu baca doa dulu seperti ini dan sambil duduk misalnya seperti itu. Untuk menjelaskan ke anak-anak lebih konkretnya ya, karena di usia ini mereka akan lebih mudah sekali kalau ada contoh gitu. Jadi mungkin di sela-sela waktu daringnya Bu Nur Hasanah dengan anak-anak, dengan siswa-siswa, contohkanlah sedikit demi sedikit Bu yang memang Ibu ingin perkuat saat itu, misalnya di area mana, misalnya cara menyapa misalnya dengan anak-anak, assalamualaikum, anak-anak yang baik, yang cantik, yang cakep misalnya gitu, dengan tutur kata yang baik seperti itu. Mungkin yang terbayang oleh saya sih seperti itu Mbak Eva. Iya betul ya. Apalagi sekarang daring sebetulnya lebih mudah ya Bu Lina, bisa langsung guru memberi video atau ya sebelum sesi belajar kasih satu video hanya 3 menit misalnya hari ini tentang mencium tangan orang tua dan satu tema 1 hari, belajar 1 bulan ada 25 hari, berarti dalam 1 bulan bisa 25 perilaku yang diajarkan. Enak ya Bu Lina kalau dengan video atau tadi contoh ya. Iya betul. Video juga baik untuk bisa
membantu asal bisa memilah tayangan yang cukup positif untuk anak-anak ini atau disertai penjelasan maksudnya ini gitu. Jadi kan kadang interpretasi anak suka beda ya, suka maksudnya ini padahal yang ingin disasar bukan itu gitu. Tapi kita harus jelaskan dengan kalimat-kalimat. Betul, betul. Aduh, bagus sekali ya. Ya, terima kasih Bu Lina. Kita lanjut pertanyaan lain, Bu Lina. Ada dari Ibu Dian. Ingin bertanya bagaimana mengatasi anak yang kalau belajar sama ibunya, anaknya seperti bertingkah. Tapi kalau sama gurunya, dia mau belajar. Bagaimana mengatasi permasalahan? Jadi kalau sama ibunya bertingkah katanya. Tapi kalau sama gurunya mau belajar. Gimana nih Bu Lina? Iya ya. Oh, mungkin ini saya rasa bukan hanya pengalaman Ibu siapa Mbak Eva? Maaf. Ibu Dina. Ibu Dian Anggraini. Oh, ini kayak saya rasa bukan hanya pengalaman Bu Dian aja nih, juga cukup banyak nih klien-klien saya yang cerita, kok begini ya Bu? Kenapa nih anak saya bisa menunjukkan seperti ini gitu. Nah, begini Bu, kalau di sekolah atau di kelas, biasanya di awal kegiatan itu, di awal banget mereka mulai masuk ke kelas itu, guru-guru itu membuat suatu kesepakatan atau aturan lah gitu ya, aturan main di kelas. Kalau Bu Guru menjelaskan, berarti kalian harus apa? Boleh nggak lari-lari, ketawa-ketawa, atau ngobrol? Anak-anak usia segini kan senangnya cerita-cerita gitu sama teman di sebelahnya ya. Entah apa yang diceritain, ada aja gitu pokoknya topiknya. Nah, jadi penting Bu untuk ada kesepakatan bersama. Kesepakatan dengan anak. Jadi Dek, kalau kita lagi belajar, berarti dalam waktu misalnya 10 menit nih Mama mau jelasin nih tentang lingkaran. Lingkarannya Dek, Ade lihat sini, coba Ade buat juga. Jadi ikut sertakan dia untuk melakukan kegiatan yang Ibu jelaskan. Coba Ade sepakat kita mau belajar, oke, kalau misalnya dia masih bergerak-gerak kita bisa pegang tangannya. Karena biasanya anak kalau ada sentuhan atau misalnya prompt, kita rangkul, kita pegang tangannya, yuk kita lihat sama-sama gitu. Kalau misalnya memang dia belum siap, kita kasih waktu dia. Misalnya ini memang waktunya jamnya lapar, wah susah Bu kalau udah lapar suruh belajar. Mungkin kita juga kalau udah lapar harus meeting juga mikir-mikir gitu ya, Mbak Eva ya, aduh mulutnya udah kriuk-kriuk nih gitu. Nah, sebenarnya sama anak. Cuma mereka belum bisa menjelaskan dengan kata-kata. Lebih banyak bergerak, kok jadinya gerak-gerak terus gitu. Kenapa gitu? Oh ternyata sakit perut misalnya gitu. Atau misalnya memang belum siap gitu. Jadi pertama kita harus tahu waktu yang tepat untuk dia belajar. Dan saat kita sudah melakukan semua, kita punya kesepakatan bahwa dalam beberapa menit ke depan kita sama-sama fokus ya, sama-sama lihat kegiatannya, belajarnya tentang apa gitu. Atau banyak sih Bu sebenarnya ya yang bisa dilakukan dengan kegiatan sehari-hari aja di rumah. Kita coba dulu. Mama lagi bikin pancake nih gitu. Pancake-nya bentuknya lingkaran ya, apa segitiga gitu. Jadi sesekali nggak apa-apa Bu makan pancake bentuknya segitiga, tapi anaknya paham bentuk segitiga seperti apa gitu. Seperti gitu deh, dicari aja kegiatan yang pastinya ibu sama ibu atau mbaknya jadi itu juga tahu, oh anak ini sukanya kalau kegiatan seperti apa gitu. Betul. Jadi memang harus happy ya Bu Lina ya. Ya, yang penting tujuan tercapai, tapi bukan berarti menghalalkan segala cara ya. Cuman kita lihat, oh ini kayaknya bisa nih dengan cara seperti ini gitu. Dicari waktunya aja untuk anak ini bisa lebih kerjasama dengan kita seperti itu. Mungkin yang perlu disisipkan di sini orang tua jangan galak ya Bu Lina ya. Tambah galak tambah nggak mau pasti anak. Ya karena dia tuh anak tuh sangat pandai melihat ataupun memprediksi. Ini orang tuanya lagi kenapa nih? Kayaknya mama lagi uring-uringan nih. Oh, tambah uring-uringan dia. Jadi kita bukannya tambah tenang, tambah kadang-kadang gitu ya udah istighfar. Misalnya minum dulu, dengerin musik dulu, kalau perlu bersih-bersih dulu. Pokoknya menghargai bahwa kita tuh bisa mengajari, kan mungkin butuh waktu seperti itu. Betul. Oke, semoga bermanfaat nih Bu Dian dan bisa merubah. Artinya kalau mau merubah anak ya orang tua dulu yang berubah ya. Oke,
Bu Lina, ada nih dari Ibu Noni. Katanya seperti yang ada dalam peraturan pemerintah tadi, bahwa anak dibolehkan masuk SD saat usianya sudah 7 tahun atau 6 tahun jalan saat masuk SD. Pertanyaannya, apa dampak ke depannya saat anak belum siap secara umur, namun tetap dipaksakan masuk SD? Nah, ini apa nih efeknya, dampaknya katanya. Selanjutnya bagaimana kita sebagai guru menjelaskannya, maksudnya menjelaskan kepada orang tuanya mungkin ya. Iya. Nah, ini gimana nih Bu? Kalau orang tuanya maksa, biasanya memang kita banyak ketemu orang tua yang maksa ya, Bu Lina ya. Ya. Bu Lina nih. Betul. Begini Bu Noni ya, mungkin Bu Noni berprofesi sebagai guru, jadi memang jadi orang yang harus menjelaskan gitu bahwa Bu ternyata setelah beberapa bulan adik bergabung di kelas 1 atau kelas 2 ternyata masih belum memenuhi KKM misalnya gitu ya, kemampuannya tuh belum mencapai seperti teman-temannya memenuhi nilai KKM. Nah, kalau Bu Noni bekerja di institusi swasta, maksudnya sekolah swasta, biasanya kan mereka memang punya aturan yang cukup jelas gitu ya. Nah, mereka pun pasti akan memperhitungkan seperti karakteristik siswa yang bisa bergabung dan maupun yang belum bisa bergabung. Nah, disinilah mungkin sedikit saya menjelaskan pentingnya pengukuran di awal untuk anak-anak. Bukan untuk mengkotak-kotakan anak-anak, tapi untuk melihat kemampuan Ananda ini seperti apa. Bentuk-bentuk kegiatan apa yang perlu dilakukan orang tua untuk mengejar. Jadi biasanya kan tesnya itu assessment itu kan dilakukan per Oktober, ada yang udah tutup bahkan ya, Oktober, November, Desember. Nah, untuk Juli berarti PR-nya orang tua nih apa? Nah, itu yang mohon sekali pihak guru ataupun pihak orang tua bisa bekerja sama. Ini loh yang harus aku kejar untuk anak-anak di bulan-bulan ke depan, sehingga di bulan Juli ketika dia masuk di kelas 1 paling tidak dia sudah punya satu aspek yang memang matang, atau kalau bisa 5-5-nya matang itu sudah bagus sekali gitu. Nah, kedepannya tadi Bu Noni tanya, biasanya yang saya temui adalah di kelas 3 Bu. Kelas 3 SD itu pembelajarannya sudah jauh lebih agak ke arah abstrak ya, nggak sepenuhnya konkret lagi. Nah, anak ini kalau memang dia belum siap, konsentrasinya mungkin akan mundur, dia akan mudah daya tahannya juga belum maksimal, sehingga banyak hal yang memang kita harus penuh effort, penuh usaha membantu anak ini untuk bisa mengikuti kegiatan belajar. Tapi yang jelas biasanya ketika anak ini belum siap, biasanya akan terganggu itu konsentrasi dan emosinya. Nah, dua hal ini kalau udah terus saja ya itu cukup berat sih, kerja keras maksudnya guru-gurunya gitu. Dan menurut saya guru-guru sekarang juga sudah melek informasi banget, sudah melek teknologi bahkan ya. Cobalah untuk browsing atau ikut webinar tentang pengasuhan anak di kelas dengan kebutuhan konsentrasi yang memang pendek, atau mungkin dengan pengelolaan emosi anak-anak seperti itu gitu. Karena ini cukup banyak saya temui kalau buat saya ya, masalah emosi dengan konsentrasi. Seperti itu Mbak Eva. Setuju Bu Lina, karena saya lihat juga memang karena di SD ini kan perjalanannya nggak 1 tahun 2 tahun ya Bu Lina, ini 6 tahun. Iya, 6 tahun. Jadi kalau anak bermasalah di kelas 1, ya kebayang bermasalah di kelas 1, dia pasti akan bermasalah di kelas 2. Kelas 1, kelas 2 bermasalah, pasti nanti di kelas 3 bermasalah. Terbayang 6 tahun bertahan. Iya, betul. Dengan keluhan guru mungkin ya Bu Lina ya. Ya akhirnya, yang akhirnya tadi kata Bu Lina salah satunya bisa mogok sekolah mungkin ya. Jadi dampaknya harus berpikir lebih panjang mungkin ya Bu Lina ya. Tidak hanya berdasarkan. Tapi memang tidak bisa dipungkiri agak sulit Mbak Eva untuk beberapa menyampaikan kepada orang tua gitu, karena pasti ada
jawaban atau tapi Miss anak saya pinter. Kalau udah anak saya pinter tuh kita harus hati-hati sekali gitu. Semua anak pinter, semua anak memang mampu gitu. Cuma Bu memang belum terlalu matang. Jadi akan lebih baik ketika jujur di awal, misalnya kita akan kesulitan untuk membantu. Itu lebih baik sih menurut saya ya, menurut hemat saya gitu. Beberapa kali juga pernah mengutarakan kepada orang tua, oh dimarah-marahin orang tua ya pernah gitu ya. Gak bisa, anak saya harus bisa, kenapa kok nggak bisa masuk gitu ya. Ya cuma memang disitulah bentuk usaha orang tua untuk anaknya, tapi kita juga perlu menjelaskan, mengedukasi orang tua bahwa begini loh Bu, yang akan dihadapi oleh Ananda ketika dia belum matang, kita paksain masuk kan seperti ini gitu. Insya Allah bisa menyampaikan dengan orang tua mungkin lebih legowo lah kalau kita mau jujur di awal gitu. Biasanya ya Bu ya. Kalau saya suka mengibaratkan kue Bu Lina. Kue itu jadi kue pantat. Oh iya. Dimakan nggak enak, dibuang sayang gitu kan. Iya. Jadi betul Bu Lina, dan mendingan dari awal dulu nih keputusannya harus tepat. Oke, saya setuju Bu Lina. Mudah-mudahan nih orang tua yang hadir di seminar ini juga mendapat pencerahan. Jadi kalau kita menyatakan Bu, Pak, anaknya kurang siap itu bukan berarti tadi kita menghambat ya. Kadang orang tua suka bilang ini psikolog kok menghambat. Oke, terima kasih Bu Lina. Ini ada lagi pertanyaan. Bagaimana cara memaksimalkan? Oh, maaf. Ini ada dari Galaxy lagi nih. Karena saat daring ini kesusahan untuk mengajarkan anak calistung. Maksudnya apa ya? Oh, ini sebetulnya lanjutan dari yang tadi. Dari Bu Noni ya, tadi ada ketika usianya pas 6 tahun belum. Oh, sudah terjawab barusan. Dari Ibu Puspa, Bu Lina. Oke. Bagaimana cara memaksimalkan aspek emosi dan sosial, terutama dengan teman sebayanya, terutama untuk kondisi pandemik saat ini. Kebetulan anak saya baru 1, dan tidak ada lingkungan tetangga atau saudara sebaya. Terima kasih. Oh, anak tunggal, Bu. Masih anak tunggal, nggak ada tetangga, nggak ada teman sebaya. Bagaimana untuk mengoptimalkan perkembangan emosi dan sosialnya, katanya. Silahkan, Bu. Iya. Bapak Ibu, kalau saya pun secara pribadi berusaha memutar sudut pandang. Kalau dulu saran-sarannya adalah banyakin playdate, banyakin main dengan teman. Sekarang ini bukan saran yang bisa dilakukan. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya mungkin kembali lagi ke keluarga intinya. Misalnya dengan bapak, ibu di rumah, mungkin ayahnya WFH gitu ya, ibu juga WFH, berarti ada kesempatan untuk lebih banyak interaksi dengan orang dewasa. Nah, sekali lagi ini kita belajar memberi contoh ke anak. Kadang-kadang kalau untuk emosi itu agak abstrak ya. Bagaimana anak mengekspresikan emosinya atau itu kadang-kadang harus kita jelaskan, dikonkretkan. Jadi oh mama lagi sedih misalnya gitu, mama lagi sedih karena tadi meeting koneksinya jelek, jadi mama sering nggak bisa mengikuti kegiatan meeting yang ada, mama harus gimana ya gitu. Itu bisa sih sebenarnya kita contohin ke anak bahwa oh memahami rasa sedih, mencari penyelesaian masalah itu yang cukup penting ya. Sedih aja terus nggak diselesaikan nggak ada artinya gitu loh. Sedih terus penyelesaiannya apa? Oh jadinya mama harus WhatsApp teman mama misalnya. Apa sih yang jadi inti masalah di meeting misalnya gitu? Atau gimana sih caranya supaya koneksi internetnya lebih baik? Gitu. Jadi alternatif penyelesaian masalahnya juga bisa kita lakukan. Jadi akan lebih banyak mungkin interaksinya dengan orang dewasa. Ataupun memang kalau misalnya ada kesempatan untuk online dengan sepupu, dengan teman di sekolah yang pokoknya semuanya dilakukan dengan daring gitu, tapi sambil bisa lihat, didampingin kayak tadi dia lagi apa, dia kenapa, misalnya kok kenapa temennya nangis, atau misalnya kenapa kok ini marah,
si teman kamu marah misalnya gitu. Oh, karena dia lagi online diganggu kakaknya, atau misalnya lagi online adiknya mau rebut pensilnya atau segala macam. Jadi sebenarnya bisa juga lewat Bapak Ibu sebagai orang tua, lewat online dengan teman-teman, ataupun melalui kegiatan misalnya baca buku dari contoh-contoh di dalam buku bergambar misalnya. Ini gambarnya dia lagi kenapa ya? Kenapa dia sedih? Kenapa dia senang gitu. Jadi mungkin kembali lagi ke kegiatan yang memungkinkan bagi bagi ibu bapak di rumah melakukan interaksi dengan anak. Tapi bisa juga dengan kegiatan online seperti ini dengan teman-temannya. Seperti itu. Jadi sebetulnya bukan penghambat juga yang masih bisa diusahakan ya, artinya di luar. Iya, kita harus cari sih. Betul. Harus fleksibel gitu. Jadi kalau enggak kita ada apa ya? Ini zona nyaman kita lagi diobrak-abrik sebenarnya. Zona nyaman kita bukan hanya bingung mau masukin ke sekolah mana, tapi kita pun harus putar haluan, putar sudut pandang untuk bisa lihat, oh dengan cara ini bisa. Ada Ibu Dian ini, Raiskan mungkin Bu Dian. Taruh di kulkas dulu. Bu Dian mau bertanya. Bu Dian. Halo Bu Dian. Oh enggak. Dian raise hand atau kepencet mungkin ya. Oke, kita lewat dulu berarti. Bu Lina masih ada beberapa pertanyaan nih. Apakah Bu Lina masih bersedia menjawab? Atau satu deh, kasihan nih dari Malang nih Bu Lina. Ada Ibu Bunga dari Malang. Bu Lina, maaf mau tanya, jadi memasukkan anak ke les membaca dan berhitung saat umur 5 tahun itu penting atau malah bahaya ya? Nah, usia 5 tahun mau dimasukkan les membaca dan berhitung katanya Bu Lina. Jadi sebetulnya gimana nih? Ya ini sekarang banyak sekali, bahkan dari usia 3 tahun nih udah digeret-geret. Iya. Kalau secara teorinya memang kurang tepat. Tapi kembali lagi karakteristik tiap anak berbeda ya, Bu. Kan yang tadi saya ceritakan itu karakteristik umum, bahwa anak tuh pada dasarnya punya tahapan perkembangan tersendiri, sendiri-sendiri, punya tahap perkembangan yang sama tapi pencapaiannya beda-beda. Nah, kalau misalnya di usia 5 tahun mau dimasukin ke baca tulis hitung, sebenarnya tujuan ibu ke depannya itu bagaimana? Boleh nggak di-sharing? Misalnya usia berapa sih dia mau masuk TK? Usia berapa dia mau masuk SD? Karena ini nanti korelasinya jadi kayak garis lurus, Bu. Ibu masukin dia TK umur 4 tahun, berarti dia umur 6 tahun selesai TK bisa masuk SD. Tapi kalau ke ibu masukin TK dia umur 3 tahun, nanti dia umur 5 tahun masuk SD, belum ada SD yang saya mau terima gitu. Jadi kan ibu harus punya rencananya nih bagaimana gitu loh. Mau masukin ke sekolah yang seperti apa, terus di usia berapa, ini yang perlu ibu ini ya, perlu ibu rancang dari awal supaya nanti kita nggak gelagapan, Bu. Suka kadang-kadang anaknya pintar. Ya. Ini jadi, maksudnya Ibu Bunga mau open mic atau gimana? Atau kalau misalnya Ibu Bunga tidak open mic, mungkin ya tadi ya kata Bu Lina sebetulnya belum terlalu tepat kalau di usia 5 tahun ini membawa anak untuk les baca dan begitu. Nih Bu Bunga mau open mic, silahkan. Malu. Iya. Oke. Open mic tapi nggak open video, nggak apa-apa ya, Bu? It's okay, nggak apa-apa. Silahkan Bu Bunga. Iya, jadi kalau silakan, Bu. Anak saya sih sekarang sudah TKA sih. Kebetulan kemarin waktu dia umur 4 itu playgroup, saya masukkan playgroup. Itu terus sekarang TKA. Nah, ini terus habis itu saya barusan nulis di bawahnya itu sekalian saya baca aja ya. Boleh, Bu. Terus di bawahnya lagi. Jadi nanti kan Juli itu kan dia 6 tahun 3 bulan. Nah, itu menurut saya sih sementara ini kebetulan memang dia saya masukkan kumon sih. Saya masukkan kumon. Jadi untuk berhitungnya menurut saya sudah lumayan paham, tapi membaca dia masih belum. Terus untuk dalam sisi pertemanan sih saya kok beberapa kali ngajak dia untuk survei SD atau
atau pokoknya dia tampak berani berteman, terus beberapa kali berani juga untuk nanya ke guru-guru kalau misalnya kita pas lagi ke sekolah-sekolah gitu. Nah, menurut saya kok secara garis besar itu feeling saya bilang dia sudah siap. Tapi menurut kepala sekolah dan guru di TK-nya, dia bilang ini harus dimatangkan dulu sosialisasinya. Nah, itu terus saya jadi bingung banget ini sekarang. Takut salah langkah gitu loh. Jadi gimana, Bu? Observasinya udah bagus banget nih, ibunya nih. Lengkap ya Bu ya, lengkap nih. Ya, terima kasih Bu Bunga. Takut salah, mohon petunjuk. Ya, saya pun pernah ada di posisi ibu yang maksudnya harus memutuskan ini masuk atau ngulang gitu ya. Jadi gini Bu, kalau misalnya sudah ada observasi dari pihak sekolah, boleh diminta jelasnya seperti apa gitu loh. Kira-kira menurut kepala sekolah atau guru itu bentuk-bentuk kegiatannya seperti apa. Nah, emosi ini kan banyak Bu yang bisa kita lakukan untuk menguatkan atau mematangkan emosinya. Sebenarnya banyak sekali kegiatannya. Jadi tinggal kita lihat juga sebenarnya yang menurut kacamata kita yang beda tuh apa sama kacamata kepala sekolah. Di area mana sih Bu? Misalnya sosialisasinya, oke. Mungkin seperti apa kira-kira yang disarankan? Karena yang bisa menyarankan mungkin yang lihat langsung ya. Dia kurang bisa mungkin bergantian atau misalnya menunggu giliran seperti itu. Itu sebenarnya ada turunan konkretnya lagi sih Bu. Ketika dia dibilang emosinya masih kurang mateng, itu berarti bentuk-bentuk kegiatan yang seperti apa dan latihannya akan seperti apa gitu. Makanya biasanya kalau ada gap antara orang tua dan pihak sekolah nih Bu Lina, makanya biasanya disarankan untuk datang ke psikolog untuk tes kesiapan masuk SD ini. Jadi ambil pihak ketiga untuk objektifnya mungkin ya Bu Lina ya. Bisa juga. Kalau yang langkah pertama betul tadi bagus juga Bu Lina, bertanya ke pihak sekolah apa yang dimaksud dengan kurang di perkembangan sosialnya. Nah itu tadi penjelasan itu mungkin yang belum dapat ya Bu Lina ya. Sudah jelas mungkin Bu Bunga? Jadi sebetulnya, halo Bu Bunga, jangan-jangan hilang nih Bu Bunga. Ada sih. Masih di mute. Cuma mute. Masih di mute mungkin. Hmm. Oke, mudah-mudahan sih menjawab ya. Jadi silahkan tanyakan ke pihak sekolah atau kalau masih ada gap atau ketidaksinkronan antara orang tua dan guru, memang untuk objektifnya silahkan datang ke profesional psikolog untuk mendapatkan tes kesiapan masuk SD. Begitu ya Bu Lina. Bu Lina, ini sebetulnya masih ada 2-3 pertanyaan lagi, tapi karena sudah waktu, boleh nggak Bu Lina ini untuk sisa pertanyaannya silahkan dituliskan di kolom chat di Instagram Atensi Anak Remaja. Apakah Bu Lina bersedia nih untuk menjawab? Ada 2 pertanyaan sebetulnya yang belum dijawab. Boleh. Boleh Bu Eva, Mbak Eva. Ya, jadi nanti untuk pertanyaan yang belum dijawab, silahkan dituliskan follow Instagram Atensi Anak Remaja. Nanti silahkan ada 2 pertanyaan ini yang belum dijawab. Nanti mungkin Bu Lina bersedia untuk menjawab di kolom tersebut ya. Dan tidak segera sih. Kita lihat waktunya Bu Lina. Yang penting pertanyaannya silahkan dituliskan di situ ya. Oke, Bu Lina, ini waktu sudah. Kenapa? Aku usahakan. Okay. Kalau udah ini aku cek, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, ya. Mohon maaf untuk Bu Meti, untuk Bu Bunga tadi kan sudah ya. Untuk Bu Glentina silakan tuliskan pertanyaannya di Instagram Atensi Anak Remaja, nanti diusahakan oleh Bu Lina untuk dijawab pertanyaannya. Oke, sudah waktu juga kita mau ada yang mau buka puasa mungkin di hari Senin ini. Kita akhiri dulu sesi seminar kali ini, Bu Lina. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bu Lina atas materi dan tadi tanya jawabnya yang begitu jelas dan aplikatif sekali. Semoga berguna untuk semua peserta yang hadir di hari ini. Sebelum
mengakhiri, Bu Lina, boleh saya izin sebentar untuk kita sesi foto bersama. Ayah, Bunda, silahkan untuk buka videonya. Kita sama-sama untuk foto bersama sebentar. Ya, sebentar. Dan jangan lupa silahkan hadir kembali di seminar atensi minggu depan dengan tema yang berbeda dan sama menarik juga tentang tumbuh kembang anak ya. Ini malu-malu semua nih belum pada buka video. Ayo Ibu Bapak jangan malu-malu, Bu Noni sudah buka. Kalau Ibu Bunga tadi sudah izin gak bisa buka katanya. Jangan lupa ya Ibu follow Instagram Atensi Anak Remaja. Atau kalau yang Bu saya nggak ada Instagram bisa buka di website atensi.id. Ya. Ya, saya izin untuk foto kayaknya nih banyak yang malu-malu Bu Lina, nggak apa-apa ya. Kita seadanya aja atau masih sisir-sisir ibu-ibu, masih nyisir, masih bedakan. Saya tunggu deh 1 menit deh. Ya, sepertinya sudah ya. Oke, kita foto dulu. Sebentar. Iya, 1, 2, 3. Oke. 1 halaman lagi. Sebentar. Iya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 halaman. Oh, sudah 2 halaman. Iya, baik. Ibu, Bapak, terutama untuk Bu Lina, terima kasih banyak sudah bersedia di seminar ini, sudah memberikan ilmu. Semoga ilmu yang kita dapat semua di hari ini bermanfaat dan boleh ajak teman-teman untuk bergabung di seminar minggu depan. Untuk jadwal dan jadwal hari dan tema juga jamnya, silakan follow Instagram Atensi Anak Remaja. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Bu Lina. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Semoga sukses, sehat selalu. Bu Lina, terima kasih banyak. Mana Abi? Ya,